Oke, KKN Bimojo ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena tidak hanya belajar hidup di masyarakat secara langsung, tetapi saya juga belajar bekerja sama, beradaptasi, dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Momen ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap masyarakat, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih mencintai lingkungan sekitar. Anak muda adalah agen perubahan untuk masa depan bumi, dan kreativitas merupakan jembatan antara tradisi dan masa depan. Ide-ide yang segar dari anak muda dapat kita gunakan sebagai inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Untuk pengelolaan tanaman juga memiliki manfaat personal maupun sosial. Contohnya sebagai hobi maupun ide bisnis. Salah satu produk yang kita lakukan di KKN kemarin yaitu vertical garden. Pengelolaan sampah. Saya selama KKN 4 bulan di sini mempelajari tentang banyak hal, terutama tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah yang baik dan benar itu sendiri berdampak baik untuk lingkungan sekitar dan warga-warga di sekitarnya. Tapi warga-warga di sekitar juga harus bisa menyadari bahwa tentang pentingnya mengelola sampah yang baik dan benar, seperti pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, untuk sampah B3 sendiri itu kita harus bisa memilahnya, tidak bisa membuang dengan sembarangan. Untuk sampah organik dan anorganik, kita bisa memilahnya seperti membuat sampah organik menjadi pupuk kompos, menjadi ekoenzim, dan lain-lain. Untuk sampah anorganik sendiri, kita bisa membuat seperti pot sampah dari galon mineral, terus botol bekas menjadi vertical garden, dan lain-lain juga. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita bisa mengurangi pencemaran sampah di lingkungan sekitar kita. Saat mengerjakan biopori, kita mendapatkan banyak hal. Kita tidak hanya menggali sebuah tanah, namun kita juga menanam sebuah harapan. Kita belajar mencintai alam lewat aksi nyata, memperbaiki lingkungan dengan cara yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Dari proses itu, kita mendapatkan banyak hal. Yang pertama, tentang pentingnya resapan air. Yang kedua, tentang peran kita sebagai manusia untuk menjaga alam. Yang ketiga, tentang rasa kebersamaan saat kita bekerja sama. Biopori mengajarkan kita bahwa langkah yang luar biasa dimulai dari langkah yang sederhana. Untuk hidroponik sendiri, itu banyak hal yang menarik yang kita bisa dapatkan. Ya, yang pertama yaitu media tanamnya. Media tanamnya itu sangat simpel. Yang pertama ada rock wall, yang kedua ada pipa, dan yang ketiga ada filter untuk kayak memfiltrasi air tersebut. Yang kedua yaitu untuk penghematan air. Untuk media tanam hidroponik tersendiri itu penggunaannya lebih hemat daripada media tanam yaitu tanah. Menurut saya sendiri, Takakura itu merupakan salah satu sistem komposter yang sangat sederhana. Selain itu, Takakura kan juga dari sampah organik yang biasanya itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi di Takakura ini kita juga bisa membantu mempercepat proses penguraian dari sampah tersebut. Dan juga di Takakura ini biasanya komposter yang dihasilkan tersebut itu tidak bau seperti kompos-kompos pada umumnya. Sedangkan ekoenzim sendiri, ekoenzim ini kan terbuat dari kulit buah, lalu diberi cairan seperti gula merah dan diurai. Dan ini baunya juga menghasilkan bau yang sangat sedap. Untuk pantangan membuat mural sendiri, mungkin yang pertama dari desain. Soalnya kami sendiri itu untuk menentukan desain kan cukup kesulitan. Dikarenakan dari tema KKN kami sama tema dari proker RW 10 itu terjadi ketidaksinambungan. Karena itu akhirnya kami memberikan usul dengan memberikan tawaran tema seperti lingkungan hidup, kemudian mata air, dan juga yang terakhir itu tentang sampah. Ya, untuk tantangannya yang pertama itu kan kita selama di KKN di RW 10 sampai RW 12 itu ada banner kan. Nah, itu bannernya awal-awal sudah dikasih
membuat 3 banner sekaligus. Dan tantangannya biasanya waktu, kalau enggak lebih ke ada yang salah-salah sedikit gak sesuai sama Pak RW-nya atau sama warganya. Oke, jadi selama Ramadan berbagi itu tepatnya kita ngelakuin broker ini tuh di tanggal 21 Maret. Nah, di 21 Maret ini kita mulainya dari siang. Jadi kita mulai masak-masak dulu bareng ibu-ibu Kaisa di sini. Terus kita sorenya baru mulai packing. Nah, di situ packing kita ikut-ikut bantu. Packingnya itu sekitar ada 200 porsi untuk dibagiin ke masyarakat nanti yang lewat, orang-orang di jalan. Nah, yang serunya itu adalah sebenarnya kita bareng-bareng nyiapin makanan-makanannya bareng, terus bagi-baginya bareng. Nah, untuk bagi-baginya itu kita di sebelum maghrib jam sekitar setengah 6-an itu kita bagi-bagi di depan Gapura dari RT 3. Kita bagi-bagi di situ, cuman sayangnya memang udah mulai gerimis, hujan. Cuman itu juga termasuk bagian serunya. Jadi kita lumayan terburu-buru di situ karena memang mau hujan. Tentunya hal yang menarik dari kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya itu saya berkunjung ke sana bersama teman-teman KKMT Mojo ya, jadi kunjungannya lebih seru, asyik dan rame. Di sana juga kami belajar tentang cara pembibitan tanaman dengan media pupuk kompos yang ternyata nggak jauh berbeda dari pembibitan tanaman hidroponik yang telah kami lakukan di program kerja kami. Terus di sana juga kami dapat banyak ilmu baru tentang tanaman hias, tanaman herbal, dan tanaman pangan. Selain tanaman juga kami belajar tentang hewan-hewan ternak seperti ayam, domba, dan ikan lele. Jadi kunjungan ke DKPP Surabaya ini menjadi hal refreshing buat kelompok kami dari proker-proker yang berat dan juga dapat banyak ilmu baru di sana. Saat KKN, saya sempat mengikuti kegiatan EcoPrint bersama ibu-ibu Jember 6. Awalnya mereka menjelaskan apa itu EcoPrint, yaitu teknik mencetak pola daun di atas kain menggunakan pewarna alami. Daun yang kami gunakan yaitu daun jati, daun pepaya, daun kelor, dan lain-lain. Kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama beranggotakan cowok dan cewek. Kelompok ini desainnya lebih rapi dan terkonsep. Sementara kelompok saya anggotanya cowok semua. Jadinya desainnya lebih nyeni ala punk, penuh semangat dan kebebasan. Bahkan pada desain kelompok 2 ini bermotifkan tulisan KKN. Keseruannya ya, kalau menurutku itu pastinya asik, terus ketemu sama adik-adik yang imut-imut, terus habis gitu pastinya kan sharing ilmu dengan orang-orang yang fun itu pasti akan menyenangkan juga ya, apalagi kita sebagai pengajar di sana. Itu menurutku sangat amat membuat kita recharge energi, terus kemudian juga anak-anaknya ramah-ramah juga, terus fun deh pokoknya. Dalam konteks kuliah kerja nyata, kerjasama tim sangat penting. 1. Kerjasama tim. Sesama mahasiswa saling bekerja sama untuk mencapai proyek KKN. Yang kedua, mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat. Mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan solusi maupun mengembangkan desa. Untuk yang ketiga, mahasiswa bekerja sama dengan pihak terkait. Mahasiswa bekerja sama dengan pihak terkait seperti contohnya pemerintah maupun organisasi lainnya untuk mendapatkan dukungan maupun sumber daya. Dari inti semua ini adalah dengan bekerjasama tim yang baik, KKN dapat mencapai tujuan yang lebih bermanfaat maupun efektif bagi semua pihak terkait. Terkait tantangan branding UMKM, karena UMKM kita itu mau mengusung membantu UMKM mengurus sertifikasi halal. Nah, ada 2 tahap yang bakal kita lakukan, yaitu yang pertama terkait NIB dan 2 sertifikat halal. Nah, yang menjadi kendala kita adalah pada saat pengurusan NIB, dan alhamdulillah dari kelurahan juga sudah memberikan sosialisasi terkait NIB terlebih dahulu. Nah, jadi tugas kami hanya membantu terkait sertifikasi halalnya. Setelah KKN ini berakhir, harapannya persahabatan kita juga tidak akan berakhir. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetap selalu jaga silaturahmi. Terima kasih telah memberikan warna dalam perjalanan ini.
momen sekali dalam seumur hidup, yaitu KKN. Selamat berjuang untuk menggapai impiannya masing-masing. Berangkat dengan rasa bangga, pulang dengan rasa rindu.